Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kita Bumi? Alhamdulillah kabar saya juga hari ini sehat. Untuk buka kelas, mengatakan apakah kelas 10 ada yang tidak hadir? Hadir semua, berarti 20 siswa kelas 10 masih semua ya? Alhamdulillah kelas 10 saya lihat seperti ini ruang kelasnya sangat bersih dan rapi. Untuk putra dan putrinya coba saya mau lihat dalam segi kerapian pakaiannya apakah rapi atau tidak. Tolong berdiri semuanya. Untuk putranya alhamdulillah tidak ada yang dikeluarkan, bajunya dimasukkan semuanya memakai songkok juga. Begitu pun dengan putrinya rapi juga memakai kerudungan bergol dengan segi 4 sesuai dengan aturan sekolah ya. Hari Rabu itu menggunakan seragam putih abu-abu, ceweknya atau putrinya menggunakan kerudungan ibu putih. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Ini saya memiliki SPG. Nanti kamu ikutin gerakan dari bapak saya ya. Saya pengen lagi konsentrasi kalian, fokus kalian. Jadi kita mulai terlebih dahulu memasuki pelajaran. SPG-nya yaitu ketika saya mengatakan gerakan makan, berarti gerakannya kamu itu seperti gini, tangannya melompat. Kalau misalkan saya bilang yang muncul, berarti tangan kamu seperti ini. Berarti ada 2 gerakan, makan dan muncul. Kalau seandainya saya bilang makan, tapi kamu pengen gerakan muncul seperti ini, tapi munculnya nggak jadi, berarti dia nggak fokus ya. Bisa mulai? Bisa. Kita mulai SPG-nya. Fokus dengan abang saya, dengan rekan saya. Makan. Kalau lambat ya berarti nggak fokus ya, langsung dulu ya. Makan. Tunjuk. Lama, juga tidak bosan ya ibu. Masih makan. Bukan belum suka. Makan. Makan dulu. Tutup. Tutup. Makan. Makan. Tutup. Makan dulu. Jangan lihat dulu tangannya. Saya balik ya. Kalau misalkan kata makan, berarti gerakannya tuh. Kalau misalkan muncul, berarti gerakannya langsung dan benar. Bisa dimulai? Muncul. Di sini saya ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran yang kalian ketahui apa saja dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada peserta didik mampu menjelaskan tentang permintaan, penawaran dan berbagai faktornya. Dan yang kedua, peserta didik coba baca lamaran. Peserta didik mengetahui konsep ilmu ekonomi tentang kebutuhan manusia. Yang terakhir, Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang terkait dengan permintaan dan penawaran. mari kita melihat atau menonton video bersama-sama.
Daniel Tania. Nah, itulah sebuah tayangan video pembelajaran mengenai kebutuhan dan keinginan. Untuk pertanyaan pematiknya, kalian tahu nggak berapa jenis-jenis tentang kebutuhan? Apa saja sih jenis-jenis kebutuhan? Yang bisa boleh angkat tangan. Ya, Aditya Pratama, apa jenis-jenis kebutuhan itu? Ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Oh, ada 3 yang disebutkan Aditya Pratama. Terima kasih Adit atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua yang mengenai pertanyaan pemantik, siapa yang bisa untuk menjelaskan dari masing-masing 3 jenis kebutuhan tersebut? Ada yang bisa? Nabila? Kebutuhan primer, kebutuhan yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia yang mudah terpenuhi untuk melakukan hidup. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan hewan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan terakhir, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan bersifat dewa atau keinginan yang muncul setelah kehidupan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Ya, terima kasih untuk Nabila dan Aditya Pratama. Kita beri apresiasi terlebih dahulu. Tentang pengertian kebutuhan manusia, coba jangan menolak kalau baca tentang pengertian kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Dalam pengertian kebutuhan yang sudah dijelaskan oleh Jaka, kita sebagai manusia bisa memenuhi suatu kebutuhan. Contohnya ini seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Untuk contoh pangan ini salah satunya makan nasi, makan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada minum air putih tiap hari. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita, contohnya kita tidak makan selama 3 hari. Nah, kondisi fisik kita itu bakal semangat atau lemas atau gimana? Selain datang baca tentang pengertian keinginan. Pengertian keinginan manusia. Keinginan adalah hasrat untuk memiliki sesuatu yang lebih mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Ada yang bisa kasih contoh apa sih keinginan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, ya Sinta. Contoh keinginan manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu keinginan akan anak, seperti ingin memiliki smartphone terbaru dengan kualitas canggih. Ada lagi yang bisa memberikan contoh selain Sinta? Topan, apa Topan? Membeli mobil untuk menunjukkan taksir. Untuk membeli mobil, apa? Membeli mobil untuk menunjukkan taksir. Ada jenis-jenis kebutuhan. Yang tadi sudah disebutkan oleh Aditya Pratama bahwa jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk kebutuhan primer, ada yang ingin membaca pengertian kebutuhan primer? Dia Sintaolia, coba baca kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal. Ada jenis-jenis keinginan. Nah, di sini mengenai jenis-jenis keinginan ada barang mewah, hiburan dan rekreasi, teknologi terbaru. Nah, ingin menonton konser, pasti kalian di sini pada suka K-pop ya? Nah, kalian pada suka K-pop apa nih? Ada yang suka pasti BTS, NCT, apa? Blackpink. Blackpink. Kalau pada saat itu pada suka K-pop nggak nih? Enggak.
ini aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apa sih penawaran dalam ilmu ekonomi? Kamu bisa jawab? Adi Putra. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah penawaran atau jasa yang bisa diproduksi oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor seperti biaya dan teknologi mempengaruhi penawaran. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Oke, terima kasih untuk Adi Putra atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara permintaan dan penawaran? Alvin? Jadi hubungan antara permintaan dan penawaran yaitu dasar dari ekonomi pasar. Pemahaman tentang mekanisme ini sangat penting untuk memahami bagaimana harga terbentuk, bagaimana pasar merespon perubahan, dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi pasar melalui kebijakan-kebijakan. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih Alvin. Kita tepukkan untuk Adi dan Alvin. Jadi contohnya kalau permintaan itu seperti harga buah. Harga buah mangga kalau misalkan dijual murah, itu otomatis yang pembelinya atau konsumennya banyak kan. Tetapi kalau misalkan harga buah mangga itu mahal atau tinggi di pasaran, otomatis konsumen atau pembeli itu semakin berkurang karena tidak ada yang berminat.
yaitu studi kasus. Nama kelompok kami yaitu Black Mamba kelas 10. Nama anggota kami Jahra Al-Munawwaro, Adi Putra, Widya, Arya, Margi, Topan, dan Olga. Kami perwakilan dari kelompok kami yaitu saya Jahra Al-Munawwaro, Olga Pramudia, ini Kaulia, akan menjelaskan hasil dari presentasi kelompok kami. Kegiatan yang pertama yaitu ada 3 kebutuhan. Di sini ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Mencocokkan apa itu kebutuhan primer, apa kebutuhan sekunder, dan apa kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu seperti makanan. Makanan itu termasuk dalam kebutuhan primer. Lalu sekunder itu termasuk rumah dan kendaraan. Kebutuhan tersier itu tuh bukan kebutuhan. Kalau tersier itu adalah keinginan seperti barang-barang mewah seperti mobil dan pesawat. Sebuah kota kecil terdapat sebuah kafe yang menjual kopi dengan harga 20.000 cakil. Dalam sebulan kafe tersebut dapat terjual rata-rata 300 cakil kopi. Namun setelah beberapa waktu muncul beberapa kafe baru yang menawarkan kopi dengan harga lebih murah, sekitar 15.000 per cakil. Menurut kelompok kalian, bagaimana penawaran kopi di kafe tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan harga di pasar? Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu penawaran kopi di kafe tersebut dapat terpengaruh oleh harga pasar jika pemilik kafe tidak menyesuaikan harga mereka, mungkin mengalami kelebihan pasokan, di mana jumlah kopi yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Dalam situasi ini, pemilik mungkin perlu mempertimbangkan untuk menurunkan harga atau meningkatkan kualitas produk untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya. Perubahan harga di pasar, khususnya dengan munculnya kafe-kafe baru yang menawarkan kopi yang lebih murah, akan mempengaruhi penawaran kopi di kafe-kafe tersebut. Sebutkan beberapa cara menurut kelompok Anda. Terima kasih kelompok 3 untuk pertanyaannya. Jadi jawaban kelompok kami yaitu 1. Kelebihan penawaran. Jika kafe tersebut mempertahankan harga Rp20.000 per cakil, sementara dompet tinggal menjual
Rp20.000. Kemungkinan besar dibatasi agar jual atau menurun. Ini dapat menyebabkan perbedaan penawaran di mana jumlah kopi yang ditawarkan memiliki jumlah yang besar. Izin menambahkan sedikit tentang pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jawabannya adalah peningkatan kualitas dan diversifikasi kafe juga dapat merespon dengan meningkatkan kualitas kopi atau menawarkan variasi produk lain. Jika kualitas produk meningkat, pelanggan mungkin lebih bersedia membayar harga yang lebih tinggi, sehingga penawaran dapat tetap relevan. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3 dari pertanyaan maupun menanggapi. Jadi kami ingin memaparkan kesimpulannya adalah perubahan harga produk kopi yang disebabkan oleh munculnya kafe baru dapat mempengaruhi penawaran kopi di kafe tersebut secara signifikan. Penurunan permintaan akibat harga yang lebih murah dapat menyebabkan kelebihan penawaran dan menurunkan pendapatan. Untuk tetap bersaing, pemilik kafe perlu mempertimbangkan strategi seperti menyesuaikan harga, meningkatkan kualitas, dan mendiversifikasi produk agar dapat mempertahankan dan menarik pelanggan. Jika langkah ini diambil, kafe tersebut dapat meningkatkan daya saingnya di pasar. Itu adalah hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan dan penambahan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, presentasi pada hari ini kita telah selesai dan suasana kelas umum begitu sangat aktif. Dari kelompok 1, 2, dan 3 memberi pertanyaan dan menambahkan suatu jawaban. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan memberikan suatu tugas secara mandiri. Jadi mengumpulkannya ini untuk pertemuan yang akan datang minggu depannya. Jadi kamu mencari studi kasus tentang masker. Kemudian jawablah pertanyaan 4 poin ini minggu depan. Kamu mencari studi kasus dan presentasikan seperti sekarang. Cuma membedakannya kalau sekarang kan berkelompok. Kalau minggu depan itu secara individu. Nah, untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Paham semua? Oke, cukup jelas untuk pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kalian juga paham dan bisa mengamalkan. Kemudian setelah ini ada refleksi. Nanti tinggal pilih pertanyaan. Ya, kamu ekspresikan dalam pertanyaan tersebut. Bisa dimulai? Kita mulai. Refleksi kalian adalah pembelajaran hari ini. Email, kamu pilih nomor 7. Nomor 7. Ada yang email sedih selama bersekolah bersama tahun ini. Apakah teman-temannya pada dapat email? Saya ingin dengan tugas. Produktif nih. Jadi ketika email ketika tidak diberikan apa? Tugas tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan tugas. Bagian semuanya. Lima, pertanyaannya adalah apakah menurutmu ketika belajar ekonomi bikin itu perlu berikan alasannya? Perlu nih agar tidak memberikan cenderung pada siswa-siswa yang lain
kalian. Bosan ya, bosan nih. Ada tidak? Berarti sama perlu supaya pembelajaran kita ini terus. Iya, iya. Kita putar sama nama yang lucu. Jeng jeng jeng. Kita mau pilih nomor Sita. Mereka selalu kalimat yang menggambarkan perasaan hari ini. Belajar ekonomi hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Belajar ekonomi sangat menyenangkan. Terima kasih semuanya untuk kelas 10. Tadi tugasnya jangan lupa ya untuk pertemuannya selanjutnya. Mencari apa? Studi kasus apa? Masker. Nanti minggu depannya kamu bersih-bersihkan ya. Akan dipimpin doa sesudah belajarnya. Mari kawan-kawan, sudah belajar kita baca doa mulai. Baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini karena saya sebagai guru ekonomi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.